kami dalam perjuangan ini ya Allah. Terkadang kami mengeluh kepadamu ya Allah bahwa rasanya perjuangan kami ini tak mungkin ya Allah. Kemudian engkau jawab ya Allah dengan demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 Amanah Muda Sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang Indonesia Jaya. Orang saudara bersikap rendah hati, mau mendengar, mau menerima kritik, hormati kritik. Indonesia membutuhkan Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Barat, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem memberikan persetujuan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. 1. Sudianto sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat 2020. Dewan Pimpinan Pusat Surya Paloh Ketua Umum ditandatangani di atas materai dan cat. Joni G. Plate. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Sudah lengkap semua. Selamat datang Bapak Gubernur. Berikutnya Bapak Ketua kami persilakan untuk menyerahkan SK kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ya, calon wakil bupati Makassar untuk hotel sangat sebagai mohon Bapak Sari Bupati dan wakil bupati dari 7 kabupaten Kalimantan Barat, ketua fraksi dan anggota DPRD Kalimantan Barat yang saya hormati. Pertama-tama tentu saya bersyukur karya yang akan dilaksanakan tanggal 20 Desember 2020 ini sudah B1 dan kita bersyukur hari ini mungkin
yaitu proses di masing-masing partai. Tapi yang jelas hari ini, malam ini saya berikan penyerahan, artinya bukan deklarasi, karena ada masih partai-partai caleg-caleg, macam Pak Jarod masih ada Gerindra, masih ada Demokrat yang belum. Tapi secara bagian kawan-kawan sudah mencukupi. Cuma ada, saya lihat ada 2 masih calon yang belum lengkap. Moga sambas baik kepada masyarakat supaya kita menjaga secara bersama-sama. Memang masih masyarakat kita ini menganggap bahwa saya berharap bahwa proses pencalonan ini betul-betul dapat. Sekarang kita sudah Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan kita main. DPRD provinsi, DPRD kabupaten, saya tidak akan main-main. Saya diberikan mandat oleh DPP, saya lakukan PAW kalau ada yang bermain 2 kali. Wali kota banyak kantor, cuma saya mau balas 1 pantunnya tadi. Pantun bahasa ini mereka dengan pemilih. Apa yang dia dalam kapasitas saya sebagai gubernur yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pilkada yang aman dan tertib. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan iklim yang kondusif? Sebetulnya daerah dan wakil kepala daerah. Saya pernah jadi wakil wali kota sebagai kepala daerah. Saya wakil kepala daerah. Misalnya masalah pemuda, olahraga, lingkungan, keamanan, lingkungan, kepegawaian, semua itu tugas wakil. Tugas ya kalau yang lain ya urusan bisnis. Ya. Nah itu yang harus menjadi mau sendiri. Dengan baik ini saya kan ya walaupun ini saya kan tahu tugas-tugas. Saya sudah pengalaman yang sudah ini. Saya rasa ya yang cepat. Dari sekarang saudara dari situ. Karena tak mungkin orang ujuk-ujuk maju ya, nggak tahu. 7% saya bilang Agustus maju, masih ngotot maju ya, 5%. Calon jabatannya, saya kira itu harapan kita dan kami yakin kami akan jadi. Kemudian saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPP. Kami pun kalau ada yang bermain 2 kaki di partai saya, Nasdem, dan di partai Pak Wakil pun akan kami intai siapa yang bermain. Corona dari ancaman bencana, banjir, karhutlah, dan sehingga rakyat akan memberi amanah kepada siapa yang mampu memulihkan. Buat saya dengan Pak Panji tambah. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Wali Kota, yang mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini adalah putra-putra terbaik. Kami yakin, kami
menguasai pertarungan seperti ini. Dan salah satu kerinduan kami, Bapak Ketua DPW dan Pak Gubernur, kita melihat bahwa Kabupaten Skadar saat ini IPM-nya rendah. Partai Nasdem. Terima kasih atas beserta Dewan Pusat dan daerah, Bapak Ibu yang lancar pertarungan ini. Saya yakin, saya bersemangat. Jangan terkalah 1000 pun saya tidak mau. Ketua DPD seluruh para pasangan calon kan ya siapanya saya iri dengan beliau karena jejak beliau dengan saya kurang lebih. Pertama, rekan-rekan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir serta seluruh jajaran pengurus kader dan simpatisan hari ini menerima SK Nasdem siap berjuang. Kira-kira siap berjuang nggak kawan-kawan semua ini? Terima kasih. Kita untuk maju berarti partai besar dan sini lain tetap konsisten amanah partai yang lain sama seperti berjanji dengan partai Nasdem. Itu yang bahwa kader partai itu adalah penggerak sebagai mission partai politik harus bekerja keras bersama kadernya. Menyampaikan secara tegas bahwa memang soliditas internal partai baik pengusung ya maupun partai pendukung itu sangat penting yang mungkin akan kita lakukan untuk meraih kemenangan dan memperoleh simpati dari masyarakat. Jadi walaupun di beberapa daerah ya seperti kita di Ketapang lagi memang sudah diperintahkan oleh Ketua DPW terkait para kader dan anggota fraksi untuk dapat mengamankan daerah pemilihan masing-masing. Jadi kalau dia hanya menjual kepentingan-kepentingan, isu-isu, jargon-jargon yang hanya mencontoh kepala suku, kepala adat. Nah, ini kepala daerah. Jadi bagaimana dia memimpin di daerah itu tentu bermajemuk, sukunya bermacam-macam, agamanya bermacam-macam, budayanya bermacam-macam. Nah, dia harus berada di atas itu. Dalam mempertimbangkan dan ada beberapa aspek untuk kita jatuh pilihan kepada calon yang dicalonkan oleh Partai Nasdem. Pertama ya tentu melihat dari elektabilitas, survei. Yang kedua berkaitan dengan figur. Yang ketiga ya tentu aspek berkaitan dengan kepentingan partai Nasdem sendiri. Nah, karena perjuangan ini kan tidak hanya perjuangan di pilkada, tetapi tentu ada perjuangan berikutnya di Pileg di 2004, kemudian tentu di Pilpres, dan semuanya ini tentu beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan Partai Nasdem. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentu saya bersyukur bahwa Pileg Partai Nasdem kali ini di 7 daerah, artinya Nasdem sudah bisa untuk mengusung dari kader-kader Partai Nasdem bersama dengan koalisi partai lain. Kemudian ditanya apakah kita siap, ya jelas siap berkaitan dengan ini. Ya tentu kalau kita bertarung ya tentu kita sudah menghitung, mengkalkulasi bahwa kita ingin memenangkan seluruh pertarungan di 7 kabupaten. Dan saya yakin kita insya Allah kita bisa memenangkan di 7 kabupaten. Dari 7 kabupaten ada rasa nggak daerah yang dirasakan berat? Saya kira semua berat, tidak ada yang ringan karena ini pertarungan. Tapi juga dikatakan ringan, bisa juga dikatakan ringan. Nah, jadi saya kira tentu teman-teman terutama para peserta pilkada sudah mempersiapkan dari seluruh aspek untuk mereka untuk memenangkan itu. Saya yakin figur-figur yang ditelurkan oleh Partai Nasdem ini adalah figur-figur yang sangat di atas layak untuk dijual di masyarakat. Ya silakan saja bedah dari ke-7 calon itu. Nah, jadi
kita memberikan ini kepada rakyat, ya, bagaimana rakyat ya untuk memilih yang terbaik. Saya kira kalau ingin cepat berkembang daerahnya, pilihlah calon-calon yang tuju dari Partai Nasdem dan koalisi dengan partai-partai lain. Saya kira itu. Pesan dari DPP tadi agak tegas, ada pesan dari DPP. Oh ya, kalau pesan kita kepada seluruh partai, kalau pesan kita dari saya kebetulan mewakili DPP, kebetulan jabatan saya selain ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Barat, saya juga ketua DPP pemenangan pemilu Kalimantan. Kita Nasdem tidak ada toleransi terhadap kader yang bermain dua kaki. Jadi kader-kader kita, baik itu di legislatif, terutama juga anggota legislatif, kalau ada nanti kader-kader legislatif yang bermain, baik itu dari pusat, provinsi maupun kabupaten bermain ke calon lain, atau mereka masak bodoh, artinya dia yang lainnya sibuk-sibuk kampanye, dia tidur-tidur ya di rumah, masak bodoh. Ya, kita tentu mereka tidak layak untuk menjadi anggota DPRD dari Partai Nasdem. Kita akan terapkan sanksi setegas-tegasnya untuk bagi kader-kader Partai Nasdem. Karena ini memulai untuk tahun 2020, karena nanti ada 2022, mungkin 2023 masih ada pertarungan berikutnya, supaya dipahami oleh semua. Dan besok kita akan betul-betul kita tekankan dan kita minta pemetaannya semua calon anggota DPRD, terutama dari masing-masing dapil, untuk dibuat pemetaan itu. Kita ingin kita akan beri tanggung jawab tugas sesuai dengan dapil masing-masing.